Jadi tegas sekali hadisnya. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, dukun, penyambun, penyihir, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan, membayar, lalu membawa buhul itu, lalu dia taruh di rumahnya misalnya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dibolehkan sama sekali. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan lalu, saya ingatkan lagi, kalau sudah pernah lakukan maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling aman, ulangi syahadatnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena di sini Nabi bilang kalau dia percaya dukun itu maka dia telah kufur. Maka sebaiknya dia perbaharui dengan syahadat, kemudian berhenti untuk datangi orang-orang seperti ini. Lebih masuk akal, Bapak Ibu sekalian, tawasul dengan amal saleh. Ada masalah yang sedang dihadapin, pergi ke masjid, sumbangkan uang di kotak amal, cari orang-orang keluarga muslim miskin di sebelah sekitar rumah kita, berikan mereka uang dengan niat sedekah itu sebagai solusi dari permasalahan. Itu dibolehkan dalam Islam. Itu dibolehkan dalam Islam, membantu orang susah dengan niat agar itu menjadi penyebab kita keluar dari permasalahan kita, itu dibolehkan. Namanya tawasul dengan amal saleh. Ya, kisah masyhur dalam riwayat Bukhari, 3 orang yang terkurung di gua, kemudian mereka semuanya bertawasul dengan amal saleh mereka. Ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang mereka sudah kerjakan agar mereka dikeluarkan dari gua tersebut. Yang satu bakti sama orang tuanya, yang satu menolak perbuatan zina dari wanita yang dia sangat sukai, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Yang satu lagi dia mengelola harta pegawainya yang meninggalkan pekerjaan, kemudian sampai menjadi sebuah peternakan yang sangat besar, memenuhi lembah-lembah dari unta, dari domba dan seterusnya, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada mantan pegawainya itu. Semua itu adalah amal-amal saleh yang boleh kita jadikan sebagai perantara antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bagian dari yang kita bahas. Dan juga kalau ada yang sering ketindihan kalau tidur, mimpi buruk, ya, sering rusak, terganggu rumah tangganya tanpa sebab, bertengkar, usahanya tidak laris, ini perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia coba mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan semuanya akan berjalan dengan baik. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diberikan kebahagiaan dan kehidupan yang tentram di dunia.